Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah senang sekali Syihab dan Syihab bisa kembali hadir di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Senang sekali Narasi TV bisa bekerja sama dengan komunitas tangga masjid untuk menyelenggarakan Syihab-Syihab. Seperti biasa ada dua Syihab. Ada saya Nana dan ada Abiku Syihab. Abiku sehat-sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ramai sekali ya Bi di Masjid Al-Azhar? Ramai, bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa sering-sering ke sini. Wajahnya juga cerah-cerah. Cerah-cerah ya Bi? Alhamdulillah. Ini rezekinya banyak kelihatannya. Amin. Pas banget Bi, karena kita mau membahas menjemput rizki. Jadi salah satu tanda orang banyak rezeki itu wajahnya cerah ya Bi? Iya, betul. Minimal sering tersenyum. Iya. Karena kalau sering tersenyum itu bisa gampang rezeki, betul nggak Bi? Betul. Ini Nana bikin fatwa sendiri ngarang-ngarang. Mohon maaf ya, ini yang ustadznya yang sebelah sini, ini provokator aja. Teman-teman, kita mau membahas soal menjemput rezeki atau rezeki. Dan Nana udah baca, kita sering diskusi, Abi selalu mengingatkan rezeki itu bukan hanya materi. Teman yang baik, pekerjaan yang cocok, lingkungan yang menyenangkan, itu semua rezeki. Dan salah satu sifat Allah itu maha pemberi rezeki. Razak ya Bi? Razak. Ya. Razak, maha pemberi rezeki. Nah kuncinya sekarang, bagaimana kita menjemput rezeki itu Abiku? Ada ayat dalam Al-Quran yang orang katakan berbicara tentang jaminan Allah terhadap rezeki makhluknya. Ayat itu menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada suatu makhluk yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kuncinya di mana? Bergerak. Kalau Anda tidak bergerak, Allah tidak jamin rezeki Anda. Ada yang sedemikian ekstrim dalam memahami ini sehingga mereka berkata, Anda berusaha atau tidak berusaha, Anda akan dapat rezeki seperti halnya burung. Di pagi hari dia terbang, dapat rezekinya, baru pulang lagi ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Dijawab oleh yang lain, burung itu bergerak. Kalau dia terus ada di sangkarnya, tidak akan datang rezeki kepadanya. Jadi kunci pertama, bergeraklah secara positif. Kalau makna rizkinya sendiri itu apa Bi? Rezeki itu adalah apa yang Anda peroleh. Baik karena usaha Anda sehingga memperolehnya, maupun usaha orang lain yang Anda peroleh, selama perolehan Anda itu Anda dapat manfaatkan. Kalau Anda berusaha, kemudian memperoleh rezeki, tetapi Anda tidak dapat manfaatkan, maka itu tidak dinamai rezeki Anda. Biasa di rumah dimasakkan sama ibu ikan, ya toh? Ini disiapkan untuk anak-anak, untuk suami. Tiba-tiba kucing datang melahap ikannya. Kita berkata, ini bukan rezeki kita, walaupun kita berusaha. Jadi rezeki adalah apa yang Anda peroleh dan Anda dapat manfaatkan. Kalau Anda berhasil memperolehnya tapi tidak dapat Anda manfaatkan, itu bukan rezeki namanya. Ya toh? Itu berarti. Dan Bi, kalau koruptor, uang korupsinya itu rezeki dia bukan? Ya, kita lihat dulu, belum tentu rezekinya. Satu dulu sebelum kita sampai ke sana. Ulama beda pendapat. Apakah rezeki itu terbatas pada yang halal atau yang halal yang haram juga rezeki?
Halal dan haram menurut pendapat mayoritas ulama itu namanya rezeki. Syaratnya tadi dia dapat manfaatkan. Koruptor, korupsi sekian banyak, wafat, meninggal, masih ada sisa korupsinya. Sisa korupsinya itu bukan rezeki dia. Karena itu dalam suatu riwayat dikatakan orang yang paling menyesal di hari kemudian adalah seorang pencuri, koruptor yang meninggalkan harta haram yang dia usahakan karena kematiannya, lalu hartanya itu pergi kepada keluarganya yang tidak tahu bahwa itu hasil korupsi. Ini memanfaatkan dalam sesuai tuntunan agama, di hari kemudian keduanya bertemu. Sang koruptor berkata, kamu tidak usaha tapi kamu dapat pahala. Saya yang berusaha tapi saya dapat siksa. Allah sudah membagi rezeki. Tetapi dalam hadis dikatakan setan datang menggoda manusia. Sehingga berusaha memperoleh rezeki dengan cara yang tidak direstui oleh agama. Karena itu kita doa, ya Allah anugerahilah saya rezeki yang halal. Ada dua, halal dan itu dapat saya manfaatkan. Ada orang punya korupsi, dia ingin berikan kepada anak cucunya sampai 7 turunan. Itu orang yang tidak mengerti itu orang. Ya itu arti rezeki. Kadang kan ada ungkapan itu, wah itu dia hidupnya menderita karena rezekinya tidak berkah. Sebetulnya kaitan rezeki dan keberkahan itu apa, Biku? Betul. Yang sedikit tapi berkah lebih bagus dari yang banyak tapi tanpa berkah. Berkat itu adalah melimpahnya kebaikan dari sesuatu yang sedikit yang biasanya tanpa berkah itu sedikit hasilnya. Saya beri contoh. Sepiring nasi cukup buat 1 orang. Normalnya cukup. Kalau berkah itu bisa dimakan berdua atau bertiga. Waktu. Anda punya waktu 1 jam. Kalau berkah waktu Anda dapat melakukan aneka aktivitas yang hanya bisa dilakukan dalam waktu berjam-jam atau berhari-hari. Jadi kita mohonkan wa barik lana fima atait. Berkatilah buat kami apa yang kamu anugerahkan kepada kami. Sedikit yang Anda peroleh bisa lebih baik daripada banyak yang diperoleh oleh orang lain. Karena dia tidak mendapatkan rezeki yang dibutuhkan untuk ketenangannya. Saya beri contoh. 1 orang 1 bulan dapat gaji 10 juta. Ada 1 orang dapat gaji 100 juta. Yang dapat 100 juta bisa apa yang tidak ada yang ditabungnya. Yang ini cukup dengan itu. Kenapa? Yang dapat 100 juta tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga apa? Anaknya sakit, langsung dia antar ke dokter spesialis. Keluar duit ya. Langsung dia bawa ke luar negeri. Habis uangnya. Kalau yang ini anaknya sakit dengan penyakit yang sama. Tapi dia diberikan ketenangan oleh Allah. Dia belikan obat itu yang murah. Dia bisa menabung. Jadi jangan pernah mengukur rezeki dengan materi. Ada orang kaya raya, banyak kita lihat kaya raya, tapi dia sakit. Anaknya menderita, anaknya narkoba. Itu orang jauh lebih buruk keadaannya daripada seorang yang berpenghasilan ini, rumahnya bahagia dengan anak istrinya. Rezeki bukan sekedar materi. Tadi Abi bilang menjemput rezeki dengan cara bergerak. Ya. Tapi ada orang yang udah usaha setengah mati, pontang-panting, beribadahnya juga maksimal, tapi rezekinya belum mengalir. Sementara dia melihat tetangganya kayaknya ibadahnya biasa-biasa aja tuh, tapi rezekinya lancar. Betul, itu dia tidak sadari
bahwa dia telah memperoleh banyak dari Allah. Itu kan persoalan rezeki, persoalan kepuasan hati. Kalau Anda tidak puas, pasti Anda merasa berkekurangan. Tetapi kalau Anda merasa puas, Anda bandingkan diri Anda dengan yang di bawah Anda pasti puas. Karena itu juga agama berkata, saya walaupun bukan orang Jawa, karena istri saya orang Jawa, itu seringkali saya dengar ojo ngoyo. Apa artinya itu? Ya. Apa itu ngoyo? Usaha keras banget, ngotot, jangan ngotot. Berusaha sekuat tenaga tanpa mempertimbangkan kemampuan, tanpa mempertimbangkan waktu, tanpa mempertimbangkan tempat usaha. Ini tadi. Syukuri yang sedikit supaya Allah memberi Anda yang banyak. Boleh jadi yang Allah berikan bukan materi, yang diberikan pada Anda ketenangan batin. Itu jauh lebih mahal daripada itu soal rezeki. Ada ungkapan hadis, walaupun nilainya diperselisihkan. Allah berfirman begini dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jangan takut dari penguasa selama engkau yakin bahwa aku adalah penguasa dan kekuasaanku tidak ada habisnya. Jangan takut sempit rezekimu selama engkau yakin bahwa perbendaharaanku tidak ada habis-habisnya. Wahai hambaku, engkau kuciptakan untuk beribadah. Ibadah dalam pengertian luas. Maka syukuri apa yang kuberikan kepadamu. Karena kalau kamu tidak mensyukurinya, kamu akan kujadikan seperti serigala, binatang buas, yang berkeliling di hutan belantara mencari mangsa, tapi yakinlah bahwa dia tidak akan dapatkan mangsa kecuali atas izinku. Kamu keliling cari tahu. Wahai hambaku, ojo ngoyo. Ya kan? Kenapa? Berusahalah sekuat tenaga tanpa itu tadi. Tidak usah menuntut rezeki esok pada hari ini. Karena engkau pun saya tidak tuntut melaksanakan kewajiban esok hari ini. Besok wajib salat. Salat atau tidak? Harus dilaksanakan sekarang? Tidak. Hai hambaku, aku mencintaimu. Maka demi cintaku kepadamu, cintai jugalah. Jangan duga aku sibuk, letih dalam menciptakan alam raya ini. Aku tidak letih. Karena itu jangan duga aku letih dan tidak mampu memberikan engkau rezeki yang bisa memuaskan kamu. Kita tapinya tidak puas. Selalu lihat ke atas. Itu rezeki begitu. Oke, kita akan buka sesi untuk tanya jawab teman-teman. Boleh yang berpeci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya rezeki yang telah ditentukan, ditakdirkan dengan usaha manusia? Yang kedua, apa hubungannya rezeki dengan ajal? Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah dan usaha yang harus terus-menerus dilakukan oleh manusia. Bagaimana hubungannya, Bi? Ketetapan Allah itu ada yang pasti terjadi, ada ketetapan yang punya syarat tertentu. Ada ulama berkata begini, ajal itu dua macam. Ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Yang tidak bersyarat itu Tuhan tahu, tidak berubah. Tapi ada ajal yang tidak bersyarat. Di sinilah bisa ada usaha untuk memperpanjang harapan hidup. Kalau dia mengikuti cara itu, ajalnya bisa berlanjut.
Itu difahami dari firman Allah, walladzi qada ajalan wa ajalun musamma indahu. Dia yang menetapkan ajal dan ada ajal yang lain yang tertentu yang tidak berubah. Rezeki juga begitu. Nabi bersabda, siapa yang ingin diperpanjang harapan hidupnya, ajalnya, dan diperluas rezekinya, maka bersilaturahim. Nah, kalau Anda tidak bersilaturahim, duduk di rumah tidak ini, Anda dapat rezeki. Bersilaturahim, bergaul dengan orang, ketemu si A, ketemu si B. Jangan percaya sepenuhnya bahwa rezeki datang pada Anda. Anda juga perlu menjemput rezeki. Kalau pemuda-pemuda bisa ikutkan pemudi-pemudi yang jomblo, jangan nunggu jodoh. Cari jodohmu dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Jodoh itu rezeki. Kalau nunggu dijemput ya Bi jodoh. Jemput jodoh, jemput dengan cara yang dibenarkan agama. Cari simpati, berdandan yang baik, berilmu yang tinggi, biar orang senang pada Anda. Ya kan, itu. Oke. Assalamualaikum Mbak Nasma dan Abi Quraish Shihab. Saya Kania. Sebenarnya saya di sini tidak mau bertanya, tapi saya cuma mau berterima kasih kepada Bapak Quraish Shihab karena sudah menjadi berkah untuk kami semua. Amin. Sudah lahir di dunia ini dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Terlebih, terima kasih Adek. Didoakan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Saya deg-degan sekali harus bicara kayak gini karena saya sangat mengagumi Pak Quraish Shihab. Dari kecil orang tua saya selalu nonton Tafsir Al-Misbah. Saya belum mengerti apa yang Abi ucapkan, tapi baru bisa mengerti saat saya mulai kuliah dan saya mengikuti, saya baca buku-bukunya Abi dan hari ini pertama kalinya saya bisa melihat langsung Pak Quraish Shihab. Alhamdulillah. Itu boleh foto. Oh kata Abi kalau gitu boleh foto nanti. Terima kasih banyak. Aduh Mbak Najwa, saya gemetaran sekali ini. Oke, terima kasih Itu Adek. aja, terima kasih Abi Terima udah kasih. menjadi berkah untuk kita. Semoga Amin. sehat selalu. Amin. Bisa terus menjadi guru kami semua. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Adek. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau bertanya boleh dioper ke belakang. Ya, yang berbaju putih silakan. Rezeki itu kan tidak hanya materi, berupa ujian atau cobaan atau sakit, itu apakah juga bagian dari rezeki? Kalau ujian, cobaan, sakit, itu masuk kategori rezeki atau tidak Abi? Rezeki pada dasarnya yang bermanfaat. Penyakit bukan rezeki. Tapi dampaknya bisa bermanfaat buat Anda. Karena dengan penyakit, kalau Anda sabar, Anda dapat ganjaran. Iya kan? Dengan penyakit, kalau Anda mau menarik pelajaran, Anda bisa menarik pelajaran dari itu. Tetapi pada dasarnya rezeki itu yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam arti yang positif. Saya kira begitu ya. Abi kalau cari utang ke sana kemari dan dapat, itu dapat rezeki atau enggak namanya? Kalau yang didapat itu dapat dimanfaatkan dan baik, itu rezeki. Utang pun rezeki? Utang pun rezeki. Utang rezeki. Syukur ada yang mau utangi. Jadi syaratnya itu asal bisa bermanfaat dengan baik. Asal bisa dimanfaatkan dengan baik oleh yang bersangkutan. Saya mau tanya simpel aja. Kalau kekuasaan atau power itu rizki apa bukan? Kekuasaan itu rizki atau bukan? Bi? Power. Power. Rezeki jelas rezeki. Kalau kita tidak punya power bagaimana? Lihat nanti pemanfaatannya. Sama dengan rezeki kita lihat. Uang curian itu rezeki atau bukan? Tadi saya katakan bahwa rezeki bisa ada halal, bisa ada yang haram. Nah, power bisa ada yang halal, bisa ada yang haram. Tergantung bagaimana cara perolehannya. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat dia bisa manfaatkan itu atau tidak, baru dia menjadi rezeki.
Sahabat Nabi benarkah menghindari ditunjuk menjadi pemimpin, khawatir bahwa... Sekarang syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu ada. Memang ada hadis, Abu Dzar itu pernah bermohon kepada Nabi, kasih saya jabatan. Nabi berkata, innaka dha'if, kamu ini lemah. Untuk menjadi pemimpin perlu kekuatan mental, kekuatan ilmu dan lain-lain sebagainya. Jadi yang dihindari kalau itu berdampak buruk buat yang bersangkutan dan buat masyarakat. Itu yang Nabi tidak setuju. Tetapi kita baca sekarang di doa, salah satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu minta rezeki itu jadi pemimpin. Minta rezeki. Oke. Oh, boleh minta. Baik, silakan ya yang berjilbab hitam. Terkait dengan rezeki, bukan sebenarnya saya kemudian tidak mensyukuri nikmat dan berkahnya Allah sampai hari ini. Cuman kadang ada aja gitu bisikan setan yang kemudian bikin saya bertanya-tanya. Saya itu misalnya saya sudah menjalankan semua perintahnya dan saya diberikan rezeki yang alhamdulillah cukup. Tapi kemudian saya melihat ada teman atau orang lain yang dia tidak pernah menjalankan perintah Allah, dia yang mungkin terus dapat yang banyak. Terus dapat yang banyak dan saya pernah mendengar istilah Okay. istidraj. Itu gimana sih sebenarnya, Abi? Kita harus paham apa arti takwa. Takwa itu artinya menghindari siksa Tuhan, ancaman Tuhan. Ancaman Tuhan itu ada dua macam. Ada di dunia, ada di akhirat. Ancaman Tuhan yang berkaitan dengan yang di akhirat adalah melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Tidak sholat itu ancamannya bukan di dunia, di akhirat. Nah, ancaman Allah yang berkaitan dengan kehidupan dunia itu melanggar hukum-hukum sunnatullah. Nah, salah satu sunnatullah itu adalah kalau mau kaya bekerja. Kenapa umat Islam banyak miskin? Takwanya cuma setengah. Kenapa ada non-muslim kaya raya? Dia berusaha. Nah, jadi Anda jangan berkata, saya sudah salat, saya sudah doa, saya sudah ini belum dapat duit. Doa dan sebagainya itu bukan syarat mutlak guna memperoleh rezeki. Itu bisa membantu untuk menenangkan hati Anda dan mendorong Anda untuk bekerja. Iya kan? Oke. Abi, soal rantai rizki, semakin panjang itu semakin sulit diperoleh. Bagaimana kita mempersingkat supaya rantainya pendek, Bi? Iya, sekarang kita lihat. Kita lihat rantai rezeki itu ada yang pendek, ada yang panjang. Yang pertama, rantai rezeki binatang dengan manusia beda. Karena manusia, kita ambil makanan. Binatang tidak peduli halal atau haram. Kalau manusia, baru dibolehkan kalau itu halal. Sudah ada nih rantai satu nih. Rantai kedua, kita ambil contoh banyak rantainya. Rantai kedua, manusia itu makan, sebagian yang dia makan itu perlu untuk dimasak. Ya. Binatang tidak perlu masak, rantainya sudah ini. Ada lagi manusia, walaupun sudah dimasak dia belum rasa enak. Dia lantas buat ini, rantainya makin panjang. Anak kecil rantainya lebih pendek daripada orang dewasa. Karena anak kecil tidak perlu berusaha cari makan. Tidak perlu ambil sendiri dia suap. Manusia begini. Nah, ada jalan panjang yang Anda rasakan pendek. Ada jalan pendek yang Anda rasakan panjang. Perasaan inilah yang perlu diatur. Oh, saya tidak bisa makan kecuali ada sambal. Ada yang begitu kan? Oh, itu rantai itu menghambat. Puaskanlah diri Anda dengan makan apa adanya. Oh, saya tidak nafsu makan ini. Itu rantai lagi itu.
Jadi banyak rantai-rantai ini yang bisa menghambat Anda puas. Kuncinya kurangi kebutuhan Anda kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda butuh, lihat itu perokok. Butuh rokok, tersiksa dia kalau tidak ada rokok. Karena dia butuh. Tapi kalau Anda tidak merokok, bangun pagi tidak perlu rokok. Iya. Kalau yang pedas harus ada ini. Kurangi kebutuhan Anda, niscaya Anda akan berbahagia. Oke. Abi, ini ada pertanyaan yang masuk lewat medsos, jawab pendek-pendek aja ya, Bi. Kadang banyak orang mendapatkan sesuatu, lalu berujar dengan nada bercanda, alhamdulillah rezeki anak soleh. Atau alhamdulillah rezeki anak solehah. Dan terkadang itu terkadang dapat size yang pas aja, Bi, itu langsung wah rezeki anak solehah gitu. Boleh tidak bercanda dalam konteks demikian, mengaku-ngaku soleh? Saya tidak ingin tanggapi itu secara bercanda dan memahaminya dia bercanda. Itu boleh jadi gambaran dari optimisme dan harapannya. Jadi boleh ya, Bi? Insya Allah. Insya Allah boleh. Jangan terlalu ketat beragama ini. Kalau ada jalan untuk membolehkan, kenapa kita tidak membolehkan? Iya kan? Kecuali kalau sudah jelas terlarang. Saya kira begitu. Jadi, alhamdulillah rezeki anak soleha. Alhamdulillah. Abi, ini singkat lagi, Bi. Benarkah istilah banyak anak banyak rezeki? Apakah anak mendatangkan rezeki? Setiap orang ada rezekinya. Orang tua ada rezekinya. Jangan sampai kalau banyak anak rezekinya itu tidak cukup untuk banyak anak. Iya kan? Ada rezekinya anak, tetapi jangan sampai terlalu sempit. Karena tadi saya katakan rezeki anak itu antara lain melalui orang tuanya kan. Orang tuanya rezekinya cuma sekian. Kalau begitu, ukurlah keinginan Anda dan upaya Anda mendapatkan anak dengan kemampuan Anda. Jangan undang 100 orang di rumah Anda yang hanya bisa menampung 10 orang. Ya kan begitu. Jadi ada ukuran-ukuran untuk itu. Tidak mutlak pokoknya banyak anak, banyak rezeki. Ya banyak rezeki tapi bisa jadi sempit. Saya kira itu. Oke, yang terakhir nih, Bi. Jodoh juga salah satu bentuk rezeki. Ketika sudah berjodoh kemudian berpisah, apakah berarti rezeki kita terputus? Ini ada yang nitip nanya karena malu, Bi. Ya rezekinya terputus dengan orang itu. Tetapi masih bisa mendapat yang lebih baik dari itu. Rezeki kan bisa Insya Allah terputus dengan yang itu, yang lain disambung dan diusahakan rantainya pendek. Betul. Diusahakan rantainya pendek. Abi boleh penutup singkat, Bi, sambil mungkin minta kita berdoa untuk penutup. Ya saya kira doa yang paling bagus itu kita memohon rezeki yang halal. Amin. Kita memohon rezeki yang membahagiakan Amin. dunia dan akhirat. Kita bermohon aneka rezeki. Mulai dari yang berbentuk materi sampai yang berbentuk immaterial. Amin. Kita bermohon diperkaya hati kita. Amin. Kita bermohon dihiasi hati kita dengan kepuasan setelah usaha maksimal. Amin. Kepuasan setelah usaha maksimal. Kita bermohon agar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kebaikan yang mengantar kita berbahagia bersama keluarga, bersama teman-teman di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Demikian teman-teman, kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.